Saya sudah bertemu langsung dengan Malika sebagai korban penculikan yang sudah ditemukan dan saat ini sedang menjalani perawatan secara medis untuk mencek apa yang sedang terjadi dalam diri Malika itu. Nah, pertama tentu ini hasilnya nanti akan diumumkan oleh pihak rumah sakit walaupun Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Nah, bagi kami adalah untuk memastikan saja bahwa pelecehan seksual itu bukan hanya karena penetrasi ya. Jadi pegang-pegang atau memuaskan kebutuhan biologis dari pelaku dan sebagainya itu juga termasuk kekerasan. Maka dengan kekhawatiran itu karena di tahun 2014 itu pelaku oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dihukum 7 tahun penjara karena melakukan kejahatan seksual gitu ya. Walaupun ada remisi-remisi, nah ternyata di tahun 2021 itu dia melakukan tindakan-tindakan yang sama, yang terakhir terhadap Malika. Jadi tadi saya bersyukur bahwa sampai hari ini belum ada pengumuman bahwa Malika itu mengalami kekerasan seksual. Itu harapan kita, karena kekhawatiran itu selalu ada pada anak-anak yang mengalami seperti itu. Nah, tetapi kita ingin memastikan ya, kalau memang itu tidak terjadi, itu adalah harapan kita. Tetapi saya mau meluruskan bahwa kasus kejahatan seksual itu bukan karena penetrasi ya. Jadi pegang-pegang sesuai dengan undang-undang yang baru, tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tadi saya melihat dia ceria sekali dan ya berani mencium saya juga karena padahal anak-anak kan mencium jenggot saya, tetapi dia ceria dan sebagainya dan cukup gembira lah yang kita temui. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi ini adalah peristiwa yang harus kita waspadai karena tadi malam saya menerima laporan juga dari Polres Cilegon, itu anak 4 tahun itu diculik juga dan saat ini sedang kita kerjasamakan untuk mencari anak itu dan pelakunya. Nah, karena apa kekhawatiran itu? Karena kami punya pengalaman empirik bahwa tujuan penculikan dan perdagangan anak itu ada beberapa tujuan, faktornya ekonomi tentunya ya. Tetapi ada yang pertama tujuan penculikan itu karena adopsi ilegal. Nah, bisa saja yang di Cilegon adopsi ilegal atau yang sebaliknya. Malika ini mengalami untuk tujuan eksploitasi ekonomi ya. Karena dia dipekerjakan dari satu lapak ke lapak yang lain bersama gerobaknya itu artinya terjadi eksploitasi ekonomi di situ untuk tujuan itu. Ada juga kemungkinan ketakutan kita, inilah maka kita periksa hari ini apakah ada tujuannya untuk pemuas kebutuhan seksual dari pelaku. Lalu kemudian ada tujuan juga yang kita khawatirkan jangan-jangan sampai nanti ini masuk dalam sindikat perdagangan manusia termasuk penculikan untuk tujuan perdagangan organ tubuh. Karena itu dimungkinkan karena beberapa waktu lalu pengalaman empirik Komnas Perlindungan membongkar kasus anak jalanan, juga ditemukan anak jalanan tubuhnya itu ada di kardus tetapi sebagian organ tubuhnya hilang. Lalu kemudian juga kita perlu waspadai juga ada sekarang fenomena untuk jual ginjal ya. Ada juga yang cangkok hati dan sebagainya. Nah, apakah kemungkinan itu terjadi? Itu artinya kalau kita waspadai maka pelakunya adalah bukan orang yang tidak tahu medis, tetapi yang tahu ya, tetapi eksekutornya yang mencari anak-anak sebagai sasaran itu adalah ya seperti apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, bisa saja dia sebagai pekerja dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Tetapi beruntung kita hari ini sedang terus kita dalami apakah korban ini mengalami kekerasan seksual untuk tujuan pemuas kebutuhan seksual pelaku. Karena apa? Karena peristiwa tahun 2014 dia pernah dihukum karena melakukan kejahatan seksual. Bersama dengan Polres Jakarta Pusat untuk terapi psikososial terhadap anak. Ini ada ahlinya ya Ibu Ima, bagaimana kita akan menterapi itu supaya dia bisa pulih kembali dengan baik dari assessment itu dan kemudian terapi akan ketahuan bahwa dia mengalami apa dan apa. Mungkin pengakuan sekarang itu belum ada gitu kan. Tetapi dia mungkin tidak mengerti apa kalau dipegang-pegang itu apakah kekerasan seksual atau tidak kan gitu. Dari assessment itu nanti dengan psikolog ya kami juga punya psikolog klinis juga untuk bisa memantau itu atau menselidiki itu. Jadi upayanya selain penegakan hukum ya Mas, tetapi juga adalah memberikan dampingan psikososial. Itu yang kita akan kerjasamakan dengan Polres Jakarta Pusat karena dia pernah residivis melakukan tindakan yang sama ya, katakanlah
melecehkan pencabulan dan sebagainya, maka Undang-Undang 17 tahun 2016 bisa dikenakan kepada pelaku ini dengan hukuman pidana pokok itu 20 tahun penjara ya, karena dia masuk dalam kategori residivis ya. Jadi saya kira itu penegakan hukumnya. Tapi yang terpenting adalah memulihkan kejiwaan, fisik, psikologis dari anak itu. Tetapi kalau memang ini adalah satu bukti yang cukup nantinya bahwa dia melakukan tindakan pelecehan seksual yang sama walaupun dia tidak bentuknya penetrasi seperti apa yang dilakukan di Polres Jakarta di wilayah utara yang dihukum dia 7 tahun, saya kira ini sudah masuk kategori yang bisa diancam 20 tahun penjara. Kasus penculikan anak untuk tujuan perdagangan manusia untuk kegiatan seksual, eksploitasi ekonomi, tetapi sampai akhir 2022 Desember itu kita sudah menerima 21 kasus. Itu berarti ada sekitar lebih dari 50% meningkatnya ya. Hanya 8 yang terungkap. 8 itu 4 adalah untuk tujuan eksploitasi ekonomi, yang kedua adalah 4 itu untuk tujuan 2 untuk tujuan adopsi, yang 2 lagi adalah untuk eksploitasi seksual ya. Jadi ada 8 yang terungkap ya, yang terungkap. Di 2022 akhir itu 21 kasus ya. Tapi baru terungkap itu ada 8, 2 untuk adopsi, 2 untuk eksploitasi ekonomi, yang selebihnya adalah untuk eksploitasi bentuk lain. Enggak. Itu hanya laporan di Komnas ya. Jadi belum ini data nasional enggak. Jadi itu yang terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak. Barang bekas dari lapak ke lapak yang lain. 3 hari ke lapak sana, 3 hari ada itu. Tetapi belum pasti bahwa itu motifnya. Kita maka pelaku ini pedofilia enggak? Itu yang perlu di assessment ya. Pedofilia itu kan biasanya dilakukan oleh laki-laki ke laki-laki ya, karena kebutuhan biologis dan sebagainya. Kategori itu belum kita temukan dan asesmen dari rumah sakit belum juga menghasilkan itu.